Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik, teman-teman para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengantar algoritma dan pemrograman, khusus mengenai program dan pemrograman ya. Pada video kali ini kita akan membedah ya, jadi apa itu program, apa itu pemrograman, kemudian bagaimana mesin bisa memahami bahasa pemrograman tinggi, jenis-jenis bahasa pemrograman, tingkat tinggi dan tingkat rendah. Eh, ya, intinya semua seputar pemrograman ya, program dan pemrograman. Oke, langsung saja masuk ke materi yang akan kita bahas ya. Jadi program dan pemrograman. Nah, suatu algoritma dapat menyelesaikan suatu masalah jika dieksekusi oleh pemroses ya. Jadi saya ulangi, suatu algoritma dapat menyelesaikan suatu permasalahan jika dieksekusi oleh pemroses. Nah, pemroses ini bisa berupa manusia, komputer, robot, mesin, dan sebagainya. Nah, pemroses tersebut bertugas untuk membaca setiap langkah instruksi di dalam algoritma, lalu mengerjakannya secara berurut. Saya berikan analogi seperti ini. Misalnya, lagi-lagi, jika ibu kalian memiliki buku resep kue, ya, misalnya buku resep kue bolu, ya, kapan kue bolunya akan jadi? Kalau kue bolunya akan jadi kalau langkah-langkah pembuatan kue bolu itu dilakukan oleh pemroses. Siapa pemrosesnya? Ya, ibu kalian. Nah, seperti itu. Jadi suatu algoritma tidak akan dapat menyelesaikan suatu permasalahan jika tidak dieksekusi oleh pemroses, ya. Jadi harus ada pemroses yang mengeksekusi uh, algoritma tersebut. Nah, karena kita adalah mahasiswa teknik informatika, teknik komputer, matematika atau komputer, maka pemroses yang kita maksud di sini adalah komputer, ya. Nah, dalam pembacaan dan pengeksekusian suatu algoritma, suatu pemroses harus dapat melakukan kedua hal ini. Yang pertama, suatu pemroses harus mengerti setiap langkah dalam algoritma yang ada. Kemudian yang kedua, mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. Nah, jadi kalau misalnya pemrosesnya tidak bisa memahami langkah-langkah tersebut, maka otomatis tidak akan terselesaikan masalahnya karena langkah-langkahnya tidak akan dieksekusi karena tidak dipahami. Sama misalnya ketika kalian membuka buku catatannya, buku resepnya, lalu kemudian catatannya itu luntur dan tidak bisa dibaca, maka walaupun di situ ada catatan, tapi karena tidak bisa dibaca, maka tidak dapat dieksekusi. Akhirnya kue bolunya tidak jadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga karena kita konteks pemrosesnya adalah komputer, maka komputer tersebut harus dapat memahami instruksi-instruksi yang kita berikan dalam bentuk bahasa pemrograman tertentu, di mana bahasa pemrograman ini telah dibuat dari suatu algoritma yang telah kita buat sebelumnya. Ya. Nah, ini ada beberapa definisi penting yang perlu kita ketahui seputar program ya dan pemrograman. Yang pertama, program. Nah, program itu adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer, ya. Sekali lagi, program adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer, ya. Kemudian bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menuliskan program. Oke, jadi ada banyak jenis bahasa pemrograman ya, ada Java, ada eh, eh, Python, ada C++, Pascal, ada PHP, ada banyaklah ya, ada banyak. Nah, semua bahasa ini itu dapat dipahami oleh mesin atau komputer. Bagaimana mesin bisa memahami bahasa beragam bahasa ini akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya ya. Jadi ingat bahwa bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program.
Kemudian programmer adalah orang yang membuat program. Ya, jadi sama seperti kalian ini ketika membuat program berarti kalian adalah programmer. Ya, secara sederhananya seperti itu. Kemudian pemrograman adalah kegiatan merancang dan menulis program. Ya. Kalau programmer adalah orangnya, kalau bahasa pemrograman adalah eh, bahasa yang digunakan, ya bahasa komputer. Nah, kalau pemrograman adalah kegiatan merancang dan menulis program. Nah, dalam pemrograman terdapat aktivitas menulis kode program yang disebut dengan istilah ngoding atau coding, ya. Ya. Jadi itu definisi penting yang diketahui. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai bahasa pemrograman. Nah, jadi ada banyak bahasa pemrograman seperti bahasa yang dimiliki oleh manusia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, ada Prancis, ada bahasa Belanda, ada bahasa Bugis, ada bahasa Jawa. Nah, itu semua adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia untuk saling berkomunikasi agar dapat saling memahami, ya. Nah, agar dapat saling memahami. Jadi ingat kembali bahwa bahasa itu digunakan adalah agar kita dapat berkomunikasi. Misalnya saya dengan Anda, saya dapat berkomunikasi dengan Anda, saya bisa mengetahui isi hati Anda. Ya, kalau Anda mencurahkan isi hati Anda dalam suatu bahasa tertentu yang saya pahami, ya, seperti itu. Begitupun dengan mesin atau komputer, dia juga bisa memahami bahasa-bahasa pemrograman tertentu, ya. Semua bahasa pemrograman ya bisa dipahami. Nah, berdasarkan tujuan pengaplikasiannya, bahasa pemrograman itu dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu bahasa pemrograman bertujuan khusus dan bahasa pemrograman bertujuan. Kalau bertujuan khusus, misalnya MySQL itu khusus digunakan untuk eh, membuat database, ya. Sedangkan bahasa pemrograman umum bertujuan untuk ya secara umum. Nah, misalnya C, C++, Java, Python, PHP itu tujuan umum untuk membuat aplikasi, yaitu desktop kah atau web atau mobile. Nah, bahasa pemrograman juga dapat dibagi ke dalam dua jenis, ya. Secara umum ya ini dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan kedekatannya terhadap bahasa mesin atau manusia. Nah, yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah. Contohnya adalah bahasa mesin dan bahasa assembly. Kalau bahasa mesin itu contohnya hanya mengenali instruksi biner, yaitu 011001 misalnya, ya. Jadi hanya mengetahui bit-bit ini. Nah, jadi bahasa mesin hanya memahami bahasa ini sebenarnya, dia tidak bisa memahami bahasa-bahasa yang luar ini. Nah, sedangkan bahasa assembly adalah bahasa yang sedikit jauh lebih baik dari kode-kode biner ini, misalnya A, B misalnya, ya. Ini agak sudah sedikit menyerupai bahasa Mesir, tapi masih jauh lah, masih sulit untuk dipahami. Nah, jadi dikatakan sebagai bahasa assembly. Nah, jadi ini karena masih tidak mirip dengan bahasa manusia, makanya dikatakan sebagai bahasa pemrograman tingkat A. Ada juga bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu C, C++, Java, Python, PHP, apalagi ya. Intinya yang sudah menggunakan beberapa istilah-istilah bahasa Inggris dalamnya. Nah, eh, bahasa ini dikatakan sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi karena bahasa yang digunakan, kode-kodenya itu, keyword-keywordnya itu sudah menggunakan bahasa manusia, ya. Sudah mendekati bahasa manusia sehingga dikatakan sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Mungkin ada yang bertanya pastinya, eh, lalu bagaimana mesin bisa memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi itu, sedangkan mesin hanya memahami bahasa bit-bit seperti ini, 0 dan 1 ini. Nah, eh, bagaimana mesin bisa memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi? Itu ada prosesnya. Sebelum masuk ke proses yang akan saya jelaskan itu, saya berikan contoh seperti ini terlebih dahulu, ya. Anda paham, ya. Nah, misalnya di sini ada orang Jawa, kemudian ada orang Bugis, ya. Terus si orang Jawa ini hanya bisa menggunakan bahasa Jawa. Si orang Bugis ini juga hanya dapat menggunakan bahasa Bugis. Nah, lalu kemudian orang Jawa ini mengatakan piye kabarere. Nah, karena orang Bugis ini tidak paham, artinya ya dia tidak bisa memahami dan tidak membalas, tidak merespon kata-kata orang Jawa ini. Ya karena tidak paham, ya mau direspon seperti apa? Kita tidak mengerti. Nah, apa yang perlu dilakukan agar orang Jawa ini
orang Bugis ini bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang Jawa ini, yang dibutuhkan adalah translator ya atau penerjemah. Nah, jadi ada satu penerjemah yang bisa memahami bahasa orang Jawa dan bisa memahami bahasa orang Bugis ya. Ataukah orang Jawa ya, konteksnya seperti ini, penerjemah yang dapat memahami bahasa orang Jawa yang lalu kemudian diterjemahkan ke dalam. Nah, sehingga ketika orang Jawa ini mengatakan piye kabar rek. Nah, lalu penerjemah ini menerjemahkan kata-kata itu lalu dan menyampaikannya ke orang Bugis. Sehingga si orang Bugis ini bisa memahami dan merespon pertanyaan tersebut dengan mengatakan, oh, madeceng mua silong. Maksudnya adalah, uh, oh, kabar baik, teman. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Sehingga dibutuhkan penerjemah. Nah, sama dengan mesin atau komputer. Mesin atau komputer itu agar dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi, maka dia harus atau dia membutuhkan komputer itu membutuhkan penerjemah atau yang kita kenal dengan istilah compiler, ya. Jadi compiler itu nantinya akan menerjemahkan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang tidak dipahami oleh komputer atau mesin menjadi bahasa mesin yang bisa dipahami oleh mesin. Ya. Nah, jadi sebuah mesin hanya mengenali bahasa mesin. Ya, sebuah mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya compiler atau kompilator atau penerjemah. Nah, proses penerjemahan itu seperti apa? Ini kurang lebih bagannya ya secara umum. Nah, ini prosesnya panjang loh. Tidak sesederhana yang mungkin ada di bayangan kalian. Jadi proses ketika kalian ngoding itu dalam bahasa C++ kah atau Java misalnya, itu tidak langsung dipahami oleh si mesin atau komputernya, ya. Jadi bahasa itu melewati serangkaian proses-proses ini, ya. Secara umum dia melewati serangkaian proses ini agar mesin atau komputer itu bisa memahaminya. Nah, eh, ini adalah satu mata kuliah yang dipelajari di mata kuliah teknik kompilasi istilahnya. Ini satu mata kuliah ini untuk mempelajari bagaimana sebuah mesin bisa memahami bahasa tingkat tinggi. Ya, jadi kalau kalian ingin mengetahui proses dalamnya ini butuh kuliah 1 semester. Tapi saya akan menjelaskan ya beberapa saja. Misalnya, jadi dari kode sumber atau source code atau kode program yang sudah kita buat dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi itu akan terlebih dahulu akan dilakukan proses analisa leksikal. Jadi akan diidentifikasi dulu yang mana keyword, yang mana variabel, yang mana nilai, yang mana operator. Lalu kemudian diperiksa sintaksnya. Apakah susunannya sudah benar? Sintaks itu SPOK-nya. Kalau bahasa Indonesia itu SPOK, ya subjek, predikat, objek. Tidak boleh terbalik-balik kan. Nah, sama di bahasa pemrograman itu juga ada sintaksnya. Nah, sintaksnya itu tidak boleh terbalik-balik. Misalnya operator berdekatan dengan operator. Itu kan lalu tidak ada operan. Nah, itu kan keliru. Nah, jadi sintaksnya adalah kalau mau menjumlahkan misalnya operan, operator, operan. Nah, itu sintaks yang diterima. Tapi kalau operan dengan operan, ya, itu sintaks yang ditolak. Ya, karena tidak ada sintaks seperti itu misalnya. Nah, jadi setelah dianalisis sintaks, lalu kemudian dilakukan proses analisis semantik, lalu dilakukan pembentukan kode, pengoptimalan kode, lalu kemudian program sasaran dan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Nah, barulah kemudian mesin bisa memahami dan mengeksekusi perintah tersebut. Jadi prosesnya sangat panjang. Ini butuh kuliah 1 semester. Ya. Nah, oke. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dimanfaatkan di masa yang akan datang ya. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.